anak-anak, kita sekolah minggu lagi hari ini. Kita ketemu lagi sama Miss Leni. Ayo, bangun pagi. Bangun, sikat gigi, mandi, pakai baju yang rapi. Kita mau sekolah minggu. Nah, gitu kan? Udah cakep. Kita sekolah minggu, kita mau sama-sama nyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Bisa ya? Yuk. 1, 2, 3. Kan? Yuk, kita mau sama-sama bilang terima kasih sama Tuhan. Kita mau berdoa. Siapin tangannya, lipat tangannya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Jika aku berdoa, ku lipat semuanya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami boleh bangun pagi ini. Kami boleh sekolah minggu bersama Miss Leni. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami sekolah minggu berserta dengan papa, mama, kakak, adik, opa, oma di rumah. Tuhan pimpin sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, kita udah bernyanyi, kita udah berdoa. Miss mau tanya, anak-anak matanya ada berapa? Ada 2. Kupingnya ada berapa? Ada 2. Miss mau tanya dong, mata itu buat apa sih? Buat makan? Apa buat dengar? Ya, mata buat melihat. Anak-anak, Tuhan tuh lihat loh kalau kita ngapain. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu. Mata Tuhan melihat. Yang belum bisa kita belajar sama-sama. Yang udah bisa nyanyi lebih kencang ya. Yuk, 1, 2, 3. Itulah
melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Anak-anak, kita udah bernyanyi, kita udah berdoa. Sekarang kita mau kolekte. Tapi Miss nggak ngedarin kantong kayak kalian di sekolah minggu. Nah, anak-anak, uang persembahannya dimasukin ke celengan. Dimasukin celengan, nanti kalau kita udah ketemu sekolah minggu, udah ketemu sama Miss Leni, udah sekolah minggu sama teman-teman, kalian bawa uang persembahan yang di celengan itu. Terus kita masukin ke kantong persembahan. Atau bisa juga anak-anak minta tolong papa atau mama buat transfer uang persembahannya ke rekening di bawah ini nih. Nah, ini nih rekeningnya ya. Bilang papa sama mama transfernya ke sini nih. Ya, yuk kita mau persembahan, kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Bisa ya? Yuk. 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Kita udah nyanyi, kita udah berdoa, kita udah persembahan. Sekarang siapa yang mau dengerin Miss? Miss Atin akan cerita. Nah, anak-anak duduk yang manis ya. Nanti kita dengerin cerita pakai pakai telinga. Ya, sebelumnya kita mau nyanyi lagu Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan.
dan KB dan TK. Nah, anak-anak, selamat hari Minggu. Kita bersyukur masih bisa sekolah minggu. Anak-anak sudah masuk sekolah kan? Sudah seminggu ya masuk sekolah, tapi sekolahnya dari rumah. Tapi anak-anak mesti tetap rajin belajar walaupun sekolah dari rumah. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa ke sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh dengar firman Tuhan dengan baik dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah dengar cerita. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya? Ceritanya adalah tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena ada yang goda-goda. Siapa yang godain? Ya, yang godain ular ya, si iblis. Jadi, Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi akhirnya mereka makan sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Anak-anak, hari ini kita mau dengar cerita yang lain. Ini apa ya anak-anak? Sendok dan garpu. Ini untuk makan, tentu untuk makan. Jadi kalau kamu makan pakai sendok dan garpu, bisa juga pakai tangan. Tapi tangannya harus bersih ya, harus cuci dulu tangannya. Nah, kalau ini sendok besar, apakah ini bisa untuk makan anak-anak? Bisa sih, cuman ya susah kalau ini terlalu besar ya. Nah anak-anak, ada dua orang yang namanya Hofni dan Pinehas. Dia itu sudah besar dan dia itu imam, anak Imam Eli. Nah, waktu itu imam tuh mungkin kalau sekarang anak-anak bisa membayangkan mungkin seperti pendeta yang bertugas di gereja. Anak-anak tahu kan siapa pendeta kita? Ya, pendeta kita adalah pendeta Roni, pendeta Mulyadi, dan kita punya satu pendeta baru namanya pendeta Yael. Nanti kita kenalan ya anak-anak. Nah, Hofni dan Pinehas ini tugasnya adalah membakar daging. Nah, seperti ini ya anak-anak, bakar daging. Anak-anak mungkin tahu ya, ini teflon atau wajan. Ini daging dibakar di sini di atas kompor. Karena apa? Daging mentah tidak enak untuk dimakan. Yang enak adalah daging bakar. Nah, tugasnya Hofni dan Pinehas adalah membakar daging. Setelah dagingnya matang, dagingnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, nanti sisanya mereka boleh ambil anak-anak. Tapi Hofni dan Pinehas ini nakal, curang. Dia ambil dulu. Jadi waktu dipanggang dia sudah ambil. Lalu sudah dibilang, jangan ambil karena itu bagiannya Tuhan. Bagiannya kamu nanti, sisanya setelah bagian Tuhan. Tapi Hofni dan Pinehas tetap nakal. Terus dia ambil dagingnya ini. Anak-anak, Tuhan marah nggak kalau kita seperti itu? Hofni dan Pinehas berbuat tidak baik ya. Dia mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan. Nah anak-anak, kalau anak-anak tiap minggu dikasih persembahan, berilah semuanya kepada Tuhan ya, dan persiapkan dengan baik. Ada loh orang tua sekolah minggu yang kalau kasih persembahan di dalam amplop, sehingga bagus ya untuk persembahan. Atau waktu kita kasih, jangan kita masukin aja tempar gitu ya. Jangan ya anak-anak, karena apa? Tuhan melihat pada waktu kita mempersembahkan. Jadi kita harus punya hati yang baik untuk mempersembahkan pada Tuhan. Nah, ada lagi satu anak namanya Samuel. Samuel ini juga imam. Dia tinggalnya sama-sama dengan Hofni dan Pinehas. Tapi Samuel ini baik anak-anak. Dia itu selalu berdoa, selalu ikut apa yang Tuhan katakan. Sehingga
Tuhan sayang kepada Samuel. Nah, anak-anak mau jadi Hofni dan Pinhas atau mau jadi Samuel? Tentu kita semua mau jadi Samuel, dan pasti tidak mudah, tapi kita bisa minta kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita tidak berbuat salah, kita takut tidak terhadap orang tua dan terhadap Tuhan? Tidak ya? Contoh, mama papa lagi pergi, terus pesan, mama papa pergi sebentar ya, jangan ambil makanan yang di kulkas ya, gitu. Kalian iseng di kulkas, lihat-lihat ada permen. Waduh, enak nih permennya. Permennya banyak nih, ambil deh satu, gak ketahuan. Nah, waktu mama papa pulang, mama papa tanya, tadi buka kulkas tidak? Terus kamu takut-takut bilang, enggak gitu kan. Terus ternyata, ayo ngaku gitu ya. Nah, kalau kalian tidak bersalah tentu tidak takut. Tapi kalau kalian bersalah tentu takut. Ya, kita harus minta pada Tuhan supaya kita berbuat yang baik, tidak melakukan kesalahan. Nah, anak-anak, ayat hafalannya hari ini dari Mazmur 112 ayat 1a. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita takut, saya takut sama Tuhan. Bukan ya. Tapi kita, kalau kita tidak bersalah, anak-anak tidak bersalah, tidak usah takut sama Tuhan. Tapi takut sama Tuhan itu berarti kita mau mentaati perintah-perintah Tuhan. Apa berbahagia? Senang, sukacita, ya. Jadi anak-anak punya dua pilihan. Mau jadi Hofni dan Pinhas yang nakal, ambil bagian Tuhan, atau mau jadi Samuel yang selalu baik, selalu berdoa. Dan kalau kita jadi Samuel, maka anak-anak dan ibu akan menjadi orang yang berbahagia. Karena kita takut sama Tuhan, artinya kita mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, nanti kita akan ikut aktivitasnya. Kita lihat para imam itu bajunya bagus-bagus ya. Nanti kita akan bersama-sama mengerjakannya. Nah, selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. It's a gift to you. Anak-anak, aktivitas untuk minggu ini adalah mewarnai baju imam. Ya, ini adalah gambar seorang imam. Anak-anak akan mewarnai seperti ini hasilnya.
Ya, jadi mudah, hanya mewarnai baju imamnya saja. Anak-anak, udah denger kan cerita dari Bu Atin? Anak-anak mau menjadi anak seperti Samuel, anak yang baik, anak yang disayang sama Tuhan. Kalau anak-anak mau anak yang disayang sama Tuhan, berarti anak-anak mesti rajin sekolah minggu, rajin menolong papa mama, tidak pernah berantem, rajin nolong mama di rumah, jadi anak yang baik. Nah, sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita sama-sama nyanyi lagu Bapa terima kasih. Bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Nah, sekolah minggu kita hari ini selesai. Minggu depan kita ketemu lagi ya di sekolah minggu online. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dadah.